Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto bertindak sebagai ketua tim penilai memimpin tahap pemeriksaan penampilan 432 calon taruna dan taruni Akademi Kepolisian tahun anggaran 2023. Tahapan pemeriksaan yang dilakukan di Gedung Serbaguna Akpol pada Kamis dan Jumat pekan lalu diikuti oleh 288 calon taruna dan 54 calon taruni. Calon taruna yang menjalani pemeriksaan penampilan terbagi dalam 4 gelombang. Setiap gelombang rata-rata 36 sampai 45 orang. Pemeriksaan penampilan meliputi postur tubuh hingga bakat masing-masing calon taruna dan taruni. Pemeriksaan penampilan bertujuan memastikan calon-calon anggota Polri nantinya profesional dan bermoral sesuai harapan Korps Bayangkara. Tahun ini, SSDM Polri melakukan sejumlah inovasi, seperti diadakannya pemeriksaan mental dan ideologi yang melibatkan Densus 88 Anti-Teror Polri untuk mencegah catar yang terpapar paham radikal dan intoleran. Selain itu, tahun ini SSDM juga melibatkan lebih banyak pengawas eksternal, mulai dari ID, HIMSI, Kemendikbudristek, Kompolnas, Ombudsman, sejumlah LSM, dan media massa. Selain Wakapolri, proses pemeriksaan penampilan catar Akpol ini juga dilakukan oleh anggota tim penilai yang terdiri dari Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komjen Pol Purwadi, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dedi Prasetyo, Gubernur Akpol, Irjen Pol Krisno Halomuan Siregar, Kadif Propam Polri, Irjen Pol Syahardiantono, dan Kapus Dokes Polri, Irjen Pol Asep Hendra Diana. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Petrus Reinhard Golose resmi dikukuhkan sebagai guru besar tetap bidang ilmu kepolisian, khususnya bidang Transnational Organized Crime, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian STIK PTIK Polri pada Senin 24 Juli 2023. Proses pengukuhan Komjen Pol Petrus Golose berlangsung di Auditorium Mutiara, gedung STIK PTIK Lemdiklat Polri yang diawali dengan tradisi pedang pora. Turut hadir pada acara pengukuhan Guru Besar STIK Lemdiklat Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama sejumlah pejabat utama Mabes Polri, Ketua MPR RI, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota Komisi 3 DPR RI, serta para akademisi. Dalam acara pengukuhan, Komjen Pol Petrus Golose memaparkan orasi ilmiah dari penelitiannya yang berjudul New Psychoactive Substances, tantangan baru dari perspektif Transnational Organized Crime. Dari penelitiannya, Komjen Pol Petrus Golose menyampaikan 3 gagasan penting, yakni kejahatan narkotika dalam perspektif Transnational Organized Crime, Emerging Threat, New Psychoactive Substances, dan pengarus utamaan konsep depenalisasi. Nah, ini juga menjadi challenging atau tantangan tertentu yang berkaitan dengan bagaimana kalau pengguna itu selalu dipidanakan. Sehingga ada konsep depenalisasi, bukan dekriminalisasi. Jadi langsung itu dia sebagai sumbangsi ilmu pengetahuan yang juga bisa diterapkan. Sehingga kita bisa mereduce jumlah tahanan atau narapidana narkotik. Jadi kalau kita lihat tahanan atau narapidana korupsi, teror, tidak pidana umum, kejahatan lingkungan dibandingkan dengan narkotik, maka yang lebih banyak adalah narkotik. Namun kalau kita lihat lagi, narkotik itu ternyata yang banyak masuk adalah pengguna. Sehingga saya menawarkan dalam orasi saya adalah konsep depenalization atau depenalisasi, bukan dekriminalisasi. Komjen Pol Petrus Golose dikukuhkan menjadi guru besar bidang ilmu kepolisian sesuai Surat Menteri Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang kenaikan jabatan akademik dosen tertanggal 8 Juni 2023.
Setelah melalui tahapan tes untuk menjadi calon taruna dan taruni Akpol 2023, sebanyak 300 orang berhasil dinyatakan lolos pada sidang akhir rekrutmen Akpol yang digelar di Auditorium Cendikia Akpol Semarang, Jawa Tengah, Senin 24 Juli 2023. Pengumuman kelulusan pada tahun ini dilakukan secara terbuka melalui siaran langsung kanal YouTube penyediaan personel. Meskipun acara disiarkan langsung melalui YouTube, namun banyak orang tua yang tetap datang ke Akpol untuk bisa bertemu putra-putrinya. Pada pengumuman kelulusan tahun ini, SSDM Polri membuat terobosan sosialisasi rekrutmen menggunakan teknologi digital, serta melibatkan pihak eksternal dari Kompolnas dan juga tim survei dari Universitas Negeri Semarang guna menjamin proses rekrutmen berjalan bersih, transparan, dan akuntabel. Kami laporkan kepada Pak Beni bahwa rekrutmen tahun ini kita sudah menggunakan pola komunikasi digital. Tim semuanya sudah menggunakan komunikasi digital. Hal yang paling mudah yang kita gunakan, bahwa tim ini sudah mengamplifikasi, mengedukasi, kemudian meliterasi, ya, dengan menggunakan 7 plafon media sosial yang di generasi set mereka ini, generasi sudah sangat familiar dengan era digital. Tidak ada yang tidak melek digital, semuanya bisa berkomunikasi dengan menggunakan media sosial khususnya. Baik itu Facebook, kemudian Instagram, YouTube, TikTok, Halo, dan berbagai macam platform media sosial lainnya. Ini tujuannya adalah, ya alhamdulillah, ya dengan literasi secara masif yang diberikan dari mulai tingkat Polsek, tingkat Polres, tingkat Polda. Mohon maaf, dari KRSDM juga hadir secara langsung ini. Mohon maaf KRSDM, ya, terima kasih KRSDM. Ya, disupport oleh para KRSDM secara masif. Alhamdulillah, masyarakat tercerahkan, masyarakat teredukasi dengan baik, sehingga memitigasi upaya-upaya yang dilakukan oknum-oknum tertentu yang mencoba untuk memanfaatkan situasi dalam setiap tahapan tes untuk mencari untungnya. Ya, membujuk, merayu, woi calon bintang tahun pertama, kamu mau lulus nggak? Bayar duit sekian kalau kamu lulus. Nah, dengan literasi yang diberikan secara masif, dengan menggunakan komunikasi digital, itu memutus mata rantai itu. Dan sikap Polri tegas, siapapun yang terlibat di dalam proses rekrutmen ini dengan memanfaatkan hal tertentu atau keuntungan dengan mengambil uang, pasti ditindak. Insya Allah kami, para pejabat utama, dipimpin langsung Bapak Kapolri yang mengawasi kami secara langsung, dan di lapangan langsung dikontrol oleh Bapak Wakapolri, Bapak Irwasum, Bapak Kalem. Semoga kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk dapat, ya, mempersiapkan calon-calon sumber daya manusia ini, khususnya untuk tahun anggaran 2023 ini yang terbaik. Semoga kalian bisa menjalani semua perjalanan hidup kalian yang masih panjang, masih berliku, dan sangat banyak tantangan. Ya, semoga kalian selamat, semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, sekian, mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan demikian, pada hari ini Senin tanggal 24 Juli 2023 pukul 15:10 waktu Indonesia bagian Barat, dengan ini sidang penetapan hasil kelulusan akhir seleksi tingkat pusat penerimaan calon taruna-taruni Akpol tahun anggaran 2023 saya nyatakan dibuka. Komisioner Kompolnas Beni Mamoto yang hadir di lokasi memberikan apresiasi kepada Polri atas terobosan proses rekrutmen yang transparan. Saya kebetulan sudah 3 tahun berturut-turut menghadiri acara seperti ini. Saya melihat dari tahun ke tahun ada perbaikan, penyempurnaan. Kalau hari ini tadi disampaikan oleh Kadensus, ada satu hal yang penting untuk memastikan bahwa para calon taruna ini nantinya ketika diterima diyakini bahwa dia adalah setia kepada Pancasila. Ini menjadi penting di tengah situasi di masyarakat berkembangnya ideologi-ideologi atau paham yang lain. Jadi kami menyampaikan apresiasi atas perbaikan yang terus dilakukan.
Kehadiran kami di sini selaku pengawas eksternal tentunya juga wujud transparansi. Kebetulan beberapa waktu yang lalu tim dari Komisioner Kompolnas juga hadir menyaksikan salah satu tahapan seleksi. Itulah wujud transparansi yang dilakukan oleh tim seleksi ini. Pada proses rekrutmen Akpol tahun 2023, SSDM Polri juga melibatkan Densus 88 Anti Teror Polri untuk melakukan asesmen terhadap para calon taruna-taruni untuk memastikan para catar terbebas dari paparan paham radikalisme. Sementara itu, setelah pengumuman kelulusan, para catar Akpol yang lolos seleksi menuju Chandra di Muka, menempuh pendidikan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 28 Juli. Chandra di Muka memiliki arti tempat pembentukan atau penggemblengan catar dengan tujuan agar seseorang kuat, terlatih, dan tangkas.